siang pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi. Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan juga mengalami kelangkaan TNI, Polri, dan stakeholder lainnya. Hari ini mengadakan diskusi terkait perkembangan karena fuel terminal Balikpapan sudah dilakukan stop of now atau salah seorang warga terdampak Lawi mengungkapkan rasa was-was dan merasa khawatir akan keselamatan Lawi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Sanum dengan NIM 23020260045. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait birokrasi di dalam penanganan bencana alam dan juga krisis. Bencana dan krisis merupakan salah satu tantangan besar yang selalu menguji kesiapan sebuah negara. Di Indonesia sendiri, banyak sekali bencana alam yang sering melanda, yang dimana bencana alam ini yang rawan terjadi ialah gempa bumi, banjir, dan juga longsor. Sedangkan krisis yang terjadi di Indonesia tidaklah menentu, tergantung seperti apa kesediaan dan permintaan masyarakat. Peran birokrasi menjadi sangat krusial di dalam mengelola dan menanggulangi dampak bencana tersebut. Meskipun yang namanya bencana, tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan akan datang. Namun setidaknya haruslah ada upaya dari birokrasi guna meminimalisir terjadinya kerugian pasca bencana alam bagi masyarakat Indonesia. Birokrasi di dalam mengelola persoalan bencana haruslah lebih peka, yang dimana untuk menjadi birokrasi yang baik maka diperlukan yang pertama, prioritaskan alokasi sumber daya guna mengurangi risiko bencana. Yang kedua, harus adanya regulasi serta prosedur yang responsif dan juga fleksibel. Dan yang ketiga, para birokrasi harus membangun koordinasi yang efektif, yakni antara lembaga pemerintah, LSM, dan juga sektor swasta guna merespon terjadinya bencana. Namun, seperti yang bisa kita lihat pada saat ini, berdasarkan faktanya, kualitas birokrasi dalam penanggulangan bencana dan juga krisis di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, dalam kasus gempa bumi di Kota Padang, pelaksanaan kebijakan mitigasi belum efektif karena sarana prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang belum memadai, kapasitas pegawai yang terbatas, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap risiko bencana. Hal ini menunjukkan bahwasannya diperlukan adanya pelatihan serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait ajakan untuk berperan aktif di dalam pasca bencana. Oleh sebab itu, diperlukan adanya langkah strategis guna memperbaiki kualitas birokrasi dalam penanganan bencana. Yakni, yang pertama, mempercepat proses dan memperpendek prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan koordinasi BNPB sebagai lembaga di bawah Presiden, membuat standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Dan yang ketiga, memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Serta yang keempat, meningkatkan kemampuan birokrasi di dalam menghadapi krisis dengan memiliki sense of crisis, yakni birokrasi harus memiliki kesadaran akan bahayanya risiko serta bencana. Kemudian harus ada sense of urgency, yakni birokrasi harus bertindak cepat dan efisien di dalam menangani bencana alam. Dan juga harus adanya sense of purpose, yakni birokrasi harus memiliki tujuan jelas di dalam penanganan bencana, seperti menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan, serta memulihkan kembali kehidupan masyarakat. Selain daripada bencana alam, krisis juga merupakan persoalan yang harus menjadi tanggung jawab birokrasi. Contohnya saja, krisis gas melon yang terjadi pada awal tahun 2025. Di dalam menanggapi permasalahan ini, seharusnya birokrasi memberikan langkah strategis supaya masyarakat tidak merasakan yang namanya kesulitan mengakses gas. Yang notabene gas LPG itu merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga. Namun pada faktanya, masyarakat tidak merasakan adanya jalan keluar yang diberikan oleh birokrasi terkait sulitnya mengakses gas. Sebab adanya kelangkaan gas ini justru membuat masyarakat harus kerja lebih ekstra dan terkesan membuang-buang waktu. Sebab masyarakat yang hendak membeli gas LPG harus rela mengantri dengan membawakan KTP bahwa mereka benar-benar penduduk yang berdomisili di kawasan sekitar agen gas yang dituju. Berdasarkan apa yang telah saya paparkan tadi, saya menarik kesimpulan bahwasannya birokrasi masih banyak perlu melakukan evaluasi terkait penanganan bencana alam dan juga krisis. Sebab kedua permasalahan ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Birokrasi harus lebih menggaungkan terkait pencegahan dibanding pemulihan yang berkaitan dengan bencana alam dan juga krisis. Dengan seperti itu, maka akan meminimalisir terjadinya bencana alam dan krisis di tengah-tengah masyarakat. Sekian pemaparan dari saya terkait
birokrasi dalam penanganan bencana alam dan juga krisis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.